Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Yuhu, ini si Ibu Irma Chaniago yang memang kocak guys. Sekarang di video ini dia lagi mengigau. Kenapa? Karena ia menyebutkan bahwa apa yang dilakukan Mas Gibran selama ini, mulai dari belusukan ke gerong-gorong, sampai bagi-bagi susu, itu semuanya adalah perintah Pak Prabowo. Nah, sedangkan kita ketahui ada netizen menganggap bahwa itu semua adalah merupakan pencitraan untuk target 2029. Dalam artian, ya kemudian mengikuti jejak sang ayah yakni Pak Mulyono yang terkenal dengan belusukannya, ya kan? Terkenal dengan pencitraannya. Nah, tapi Ibu Irma Chaniago membantah hal itu, guys. Agak lain memang. Oke, mari kita simak videonya. Pak Prabowo itu sebagai presiden Nah, anggaplah hampir lebih kurang 10 hari ini ya, Kang Irma ya. Tetap Pak Prabowo kita saksikan benar-benar berjalan independen gitu. Tidak terlihat bahwa independen. terlalu seolah-olah semuanya atas karena Pak Jokowi, kan nggak begitu gitu. Enggak, Iya. iya Pak Jokowi pulang Iya. sekarang, Nah, ya. Dan nggak ada urusan dengan Pak Jokowi. Pak Prabowo bertindak, berlaku dan melakukan segala sesuatunya atas pribadi beliau sendiri sebagai presiden. Kemudian bagaimana dia memerintahkan Gibran misalnya kan sebagai wakilnya Iya. untuk melakukan ABC di EFG. Kan perintahnya Prabowo, bukan perintah dari Pak Jokowi. betul. Restu dari presiden Gibran bekerja kan Iya begitu. dong, perintah. Benarkah? Iya. Bukan sekedar restu, perintah itu. Termasuk yang belusukan-belusukan yang sudah mulai dilakukan Iyalah, oleh saya Wapres. yakin itu perintahnya Pak Perintah. Prabowo. Jadi antara Pak Prabowo dengan Gibran sendiri, saya yakin juga punya konsensus. Iya kan? Karena Pak Prabowo dengan usianya, mungkin Pak Prabowo bicara soal hubungan bilateral. Betul. Kemudian yang kamu belusukan sana, kamu masih muda, kamu dong yang belusukan. Ntar kamu lapor saya kan begitu. Oh. Apakah itu salah? Enggak dong. Justru saling melengkapi itu yang menurut Serba saya tahu ya keren ini. sekarang. Nah, Pak, Mama ini. saya mau masuk lagi ke apa namanya postur dari Kabinet. kabinet. Iya. Boleh saya bisa? Boleh, Kak Irma. Postur kabinet. Orang kan selalu mengatakan ini bukan kabinet Zaken, Iya. gitu ya. Ini kabinet 100 menteri. Bahkan lebih. Bahkan lebih, gitu. Tapi kalau saya selalu dalam prasangka baik. Karena Pak Prabowo, bukan Betul. karena orang lain. Betul. Karena saya masih percaya dengan apa yang dicita-citakan beliau dan ketegasan beliau dalam melakukan apa namanya sebuah tindakan gitu. Saya lihat dia mengklaster ya, beliau ini mengklaster-klaster semua masalah. Di klaster sehingga ada wakil menteri, ada menteri gitu. Supaya satu masalah itu bisa selesai. Selama ini dengan menteri yang ada kan banyak masalah yang nggak selesai. Efisien secara postur tapi tidak efektif secara target pekerjaan. Itu dia. Oh. Jadi kan sedikit belum tentu efisien, banyak juga belum tentu apa namanya belum tentu tidak efisien. Iya. Ini kan yang sedang kita lihat nih. Betul. Makanya kemarin ketika Menteri Tenaga Kerja datang bersama wakil menterinya, kemudian semua datang bersama wakil menterinya, gitu. Kita masih melihat dulu nih, ya, masih melihat nih isi kepala wakil menterinya nih seperti apa sih? Gitu loh. Kalau saya pribadi saya lihat dulu isi kepalanya seperti apa nih, iya toh? Kan teman Kak Irma. Si paling isi kepala nih. Ya bolehlah. Teman saya semua sih. Di situ ada Noel, di situ ada Chris. Pak Prabowo ingin menunjukkan pada Pak Jokowi dengan segala hal yang sudah kita tahu sebagai publik bagaimana bantuan Pak Jokowi untuk kemenangan Pak Prabowo. Ya ini hanya bentuk terima Bantuan, kasih ya. aja. Balas Tapi budi berarti ya. dan itu terima kasih seorang politisi. Karena satu hal yang harus diingat Pak Prabowo, dia sekarang on behalf dirinya sendiri kan. Apakah dalam 5 tahun ini dia akan berhasil? Itu dia tidak akan membawa nama siapapun dalam sejarah, kecuali namanya. Prabowo Subianto apakah bisa menekan kemiskinan, apakah bisa membuat rakyat Indonesia lebih makmur? Itu kan namanya sendiri. Jadi, dia akan berpikir realistis, bukan realistis, dia akan berpikir rasional setelah 6 bulan ini. Karena kalau misalnya kabinet ini dibiarkan, kabinet gemuk ini kan pengeluaran, Bang. Sekian banyak, apalagi di kita nih, satu menteri, satu mobil dan sebagainya, apalagi harus mikirin ini, mikirin itu. Begitu gemuk kan juga biaya. Kalau Jadi ya seharusnya kalau rasional ini dikempeskin, bikin satu tim yang
yang lincah, yang tidak terlalu gemuk, tapi bisa bisa bekerja dengan baik, itu lebih baik. Ya, artinya begini. Kalau memang berterima kasih, tentu salah satunya adalah menjaga legasinya Pak Jokowi. Salah satunya ya IKN. Ya. Tapi yang salah duanya kan adalah dalam Undang-Undang Daerah Khusus Salah duanya. Jakarta. Itu disebut wakil presiden kan menjadi semacam pimpinan. Betul. Pimpinan dari proyek-proyek strategis nasional Betul. yang dijalankan di Jakarta. Nah, nasib dari PSN ini juga. Boleh nggak saya mengatakan begini? Iya, artinya kenapa bukan itu yang dijaga oleh Pak Prabowo untuk mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi yang juga sudah memberikan kiprah. Gini. Ini harus dihajar ini, Bang. Iya, saya pikir gini kan. Iya. Saya berutang budi pada Mas Indra misalnya. Iya. Mas Indra kemudian tidak secara letterless mengatakan bahwa saya berutang budi dan harus membalasnya. Iya. Artinya, bagaimana saya membalas itu pada sini dong. Iya. Ya. Dan kalau saya jadi Prabowo, ya saya akan memberikan ucapan terima kasih, perilaku yang menunjukkan saya tahu berterima kasih, tahu membalas budi, tapi sesuatu yang tidak juga memberikan resiko atau mengancam diri saya, kredibilitas saya dan yang terutama adalah kebaikan negeri Indonesia, IKN misalnya. Kalau saya lanjutkan tanpa mikir apapun, soal lanjutan cucu saya Prabowo lanjutkan, itu kan bentuk terima kasih. Tapi resikonya besar nggak buat Indonesia? Besar dong. Berapa duit yang harus ke sana? Blah 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 dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya, rasa terima kasih Prabowo itu dibatasi oleh apanya? Oleh rasionalitasnya sebagai anak Sumitro. Dia rasional. Dia tuh berterima kasih. Dia orang Indonesia betul. Tapi dia juga yang hitung-hitung. Kalau ngasih ini mah, ngasih nyawa gue dong, ngapain? Ngasih kredibilitas gue. Di akhir tahun, di akhir jabatan, kalau 5 tahun, kalau 10 tahun, gue akan dicatat sebagai orang yang gagal memimpin Indonesia. Betul. Rugi kan? Jangan ikuti jejak Pak Jokowi lah. Dilakukan oleh Pak Prabowo. Artinya tidak lagi memperhatikan masalah ucapan terima kasih sampai kapan selesai? Sampai 6 bulan kalau menurut saya. Selesai ya? Harusnya sampai 6 bulan. Udah lama itu. Kalau terlalu lama sebetulnya. Udah 6 bulan berterima kasih. Iya. Terlalu lama sebetulnya. Begitu ya sebetulnya begitu 3 bulan, 4 bulan ya dia harus bisa ya mungkin ini keinginan saya aja. Ya mungkin 6 bulan itu adalah waktu yang waktu yang bisa lebih valid untuk mengukur kinerja seseorang. Sehingga kemudian dia punya kalau dulu kan ada yang Kuntoro Mangun Subroto almarhum pegang tuh. Yang kemudian jadi KSP. Yang mengevaluasi kinerja menteri. KSP. Barangkali 6 Singabalin bulan dong. cukup UKP 4. 4. Barangkali udah cukup 6 bulan itu sebagai alasan rasional logis bagi Prabowo untuk kata kesannya meresafel. 2 bulan orang akan mengatakan itu sih mengada-ada aja, siapa yang bisa mengukur kinerja menteri dalam 2 bulan misalnya. Tapi 6 bulan kan cukup. Sehingga dia punya alasan rasional untuk mengempiskan kabinet yang terlalu gemuk ini. Ngapain? Oke bosku, gimana nih tanggapan kalian? Ya, mudah-mudahan Pak Prabowo tidak mengikuti jejak pendahulunya atau Pak Mulyono ya. Semoga nanti di akhir jabatannya entah itu 5 tahun ataupun 10 tahun itu kemudian tidak separah dengan Pak Mulyono dengan presiden sebelumnya seperti yang dibahasakan tadi ya kan. Nah, jadi saya juga menganggap itu sungguh di luar nurul ketika Ibu Irma Caniago mengatakan semua yang dilakukan Gibran itu adalah perintah Pak Prabowo. Tapi kan kita tahu bukan jiwanya Pak Prabowo di sana. Tapi itu lebih kepada mulyonisme. Oke bosku, silakan tanggapi di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.